Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Marinir Korganisa yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Alhamdulillah di malam hari ini, di Rabu malam, sebagaimana biasa kita kembali berjumpa dalam kajian bersama guru kita Ustadz Ahmad Yudi, Ustadz Jayadi SAG yang biasa kita sapa Kang Ujai, Masya Allah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat untuk guru kita. Selawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan termasuk kita umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di malam hari ini, insya Allah, malam yang mudah-mudahan senantiasa berkahi kita, karena temanya penting, karena tema yang berkaitan dengan apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya sebuah visi misi hidup ya, yang kita jalani di dunia ini. Apapun profesi kita, kalau di sini kebanyakan tentu karena Majelis Marinir adalah para prajurit ya, yang tentu punya amanah besar untuk menjadi eh, penjaga kedaulatan negeri ini. Dan alhamdulillah syukurlah kita dibimbing oleh guru kita Dr. Laut Dr. Jayadi SAGMA yang Masya Allah tabarakallah, beliau konsisten istiqomah membimbing kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa mengenal agama ini. Dan tentu di awal-awal kajian kita telah diingatkan untuk terus menuntut ilmu ya. Dan alhamdulillah ini sudah sekian kalinya, sudah beberapa bulan kita menjalani kajian ilmu bersama guru kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majelis ilmu di setiap Rabu malam ini sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Amin. ya Rabbal Alamin. Dan tentu kita bersyukur eh, dan juga berterima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Panglima ya, Kepala Marinir yang sudah memberikan kita satu kesempatan untuk terus belajar melalui Zoom, walaupun hanya lewat Zoom, tapi mudah-mudahan tentu keberkahan tetap Allah, Allah turunkan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, tidak ada satu kaum yang berkumpul untuk mempelajari agama ini, maka Allah akan turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat, bahkan malaikat juga berkumpul mengelilingi majlis ilmu ini, majlis termasuk juga majlis zikir, yang kemudian Allah sebutkan orang-orang yang selalu berada dalam majlis ilmunya. Alhamdulillah, guru kita, Kang Sajayadi, Masya Allah sudah bersama kita, Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Sad? Alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini nampaknya baru selesai tugas nih, pakaiannya masih Ya, masih di kantor ya. masih kasih di kantor, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, walaupun di tengah kesibukan beliau, beliau menyempatkan diri untuk menemani kita ya. Ya, dan jamaah yang bukan Allah, keluarga Marinir Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita. Mari sama-sama kita simak di malam hari ini sebuah kajian yang insya Allah akan mengangkat tema tentang untuk apa kita dilahirkan, dan tentu menjadi visi misi penting dalam tujuan hidup kita, bagaimana kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Saya persilakan kepada guru kita, Dr. Laut Terjadi, untuk memberikan nasihatnya, taujihatnya, dan juga pencerahannya untuk kita semua. Tafadhol mashkur. Baik. Terima kasih Ustadz Kholis yang senantiasa setia dan istiqomah menemani saya dalam kajian online Marinir Marinir Keluarga Indonesia.
Mudah-mudahan Ustadz Khalis senantiasa diberikan kesehatan, Amin ya Allah. diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pangkormar beserta Ibu, yang kami hormati Bapak KS Kormar beserta Ibu, para PJU Kormar beserta Ibu, dan juga kepada seluruh jamaah kajian online Marinir keluarga Indonesia yang senantiasa istiqomah mengikuti kajian ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Darmiyati Juin, MKI dari Bandung ya, terus Ibu Khaironi, dan ini yang setia juga Mbak Maryam Humairo yang masih setia ikut kajian ini dari Libanon. Masya Allah. Ya, gimana kabarnya Libanon? Mudah-mudahan tidak ada perang lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, Masya Allah. lancar. Cuman aku jatuh dari kuda. Waduh, di sana emang ada kuda gitu. Ada kuda. Ada keledai. Oh, Keledai. keledai. Ya, keledai kan kecil itu, nggak gede. Paling pendek ya. Ya, terima kasih Kak Mariam Umero. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Yang berikutnya kepada Mbak Nadia Dubyan, MKI Bandung, Mbak Yulia Pujiati Yusuf, dan Mbak Khadijah yang senantiasa setia dan istiqomah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Dan insya Allah kita akan sedikit demi sedikit ilmu kita akan bertambah. Baik, pada malam hari ini kami akan menyampaikan sebenarnya lanjutan daripada pembahasan kemarin, yaitu tentang syair-syair cinta dalam Islam. Kemarin sudah disampaikan tentang masalah ta'aruf, di mana ta'aruf itu adalah bentuk daripada perkenalan, mengenal orangnya, mengenal agamanya, mengenal keluarganya, mengenal bentuknya, ya. Tapi cukup dari muka saja, gitu, jangan semuanya, ya. Atau bila perlu dalam ta'aruf itu mengutus seorang perempuan untuk melihat, ya. Kalau yang lebih afdol itu ta'aruf itu melalui perantara. Jadi kita datang ke rumah, sowan kepada ayah ibunya, Bu, Pak, saya ingin ta'aruf dengan anak Bapak. Nah, nanti diutus. Dilihat, oh wajahnya seperti ini, digambarkan. Tapi sekarang sudah beda zamannya. Karena apa? Ada foto, ada WhatsApp, ada apalagi itu banyak ya. Ya, media sosial. Jadi ya perkenalan seperti zaman dulu itu kadang-kala sudah ini ya, sudah agak hilang. Ya, agak hilang. Tapi ya itulah, kita ikuti kemajuan zaman, tapi tidak boleh terlalu dalam hal-hal yang negatifnya. Seperti kejadian pada kemarin-kemarin itu, ada seseorang yang ingin mendapatkan minuman keras, tetapi dengan cara ngaji gitu loh, Bu, Masya Allah. Ya. Ngaji untuk minuman keras gitu loh. Sebenarnya kalau kita kiaskan sama juga ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, ya, hasil dari bekerja, hasil dari usaha yang halal, tapi dibelanjakan untuk maksiat, ya sama saja seperti kemarin, ya. Dia ngaji hafalan Al-Qur'an surat Ad-Duha
ya, lalu diberi hadiah minuman keras, masya Allah. Ya. Memang dunia ini sudah semakin ke sini semakin orang berani, ya, berani terang-terang melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada fitnah dajjal, ya, fitnah dunia ini. Dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kami beri judul Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Bagi penggemar dangdut mungkin sudah tahu ini lagunya siapa ya. Lagunya Asep Irama. Ya, Asep Irama pada tahun 80-an itu, 82 itu munculnya itu, ya. Lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa, ya. Ini ketika cinta datang, rana duka menjelma dan kita belajar kembali kepada Allah. Ya. Intinya adalah aku dirilah siapa ini biasanya muncul ketika kita tidak dalam keadaan tidak senang, ya. Di saat hati galau, di saat hati sedang bingung. Ketika cinta datang, kita bertanya, apakah dia jodohku? Begitu, ya. Ketika ketika apa? Ketika cinta datang, kita bertanya, apakah dia jodohku? Ketika cinta pergi, kita bertanya, mengapa Allah mengambil dariku? Nah, itu kan. Jadi ta'aruf itu, ya, ta'aruf itu perkenalan, ya. Makanya ta'aruf itu jangan lama-lama. Kalau memang sudah cocok, sudah pas, ya langsung melamar gitu loh. Tapi kadang-kadang kan sekarang kan pacaran dulu, ya. Lama sekali pacarannya dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 lalu berpisah ketika kuliah. Sudah lulus sarjana, nikah sama orang lain. Nah, kan seperti itu. Ada juga seperti itu, ya. Ketika rezeki sempit, kita bertanya, mengapa hidupku begini? Dan ketika seseorang yang kita senangi pergi untuk selamanya, kita bertanya, mengapa harus dia? Jadi, kenapa, untuk siapa aku dilahirkan? Itu ketika bertanya itu ketika kita dalam keadaan tidak senang, menghadapi sesuatu yang galau. Hati kita sedang galau, sedang bingung. Sehingga timbul pertanyaan seperti itu. Ternyata sepanjang hidup manusia itu selalu berhadapan dengan satu kata yang sama, yakni kehilangan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, ya, kan dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita dalam keadaan takut kehilangan harta, takut kehilangan orang yang kita cintai, takut kehilangan pekerjaan kita, tapi Allah memberikan kabar gembira. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi yang kita miliki itu sebenarnya titipan, amanah. Jadi kita akan ambil lagi dengan Allah. Kenapa? Karena perlu kita ingat bahwa ketika manusia itu lahir, ya, ketika manusia itu lahir dalam keadaan menangis, ya. Kita lahir ke bumi ini dalam keadaan menangis, sementara orang yang di sekeliling kita, ayah ibu kita tersenyum gembira, ya, tersenyum bahagia. Kita datang tanpa membawa apa-apa, tanpa rumah, tanpa kendaraan, tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa pasangan, bahkan nama pun diberikan oleh orang tua kita. Bukankah kita dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Jadi kita lahir ke dunia ini dalam kondisi menangis. Yang tersenyum bahagia adalah orang tua kita, adik-adik kita, paman kita, bibi kita. Senang sekali teman-teman kita. Ya. Dan tidak memakai apa-apa.
tidak ada harta, kendaraan, rumah, tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada namanya dan orang tua kita yang memberikan nama. Itu yang perlu kita menjadi renungan bahwa kita tadinya tidak ada lalu diadakan. Ya. Jadi kita itu diadakan lahir ke dunia ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tumbuh, ya, tumbuh mengenal dunia, mengenal cinta, mengenal cita-cita, mengejar rezeki, menambang keluarga, tapi pada akhirnya, jadi pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya. Ya. Kita mengenal dunia, kita mengenal cinta, mengenal cita-cita, mengejar rezeki, ya, mengejar jodoh. Tapi akhirnya nanti ya akan kembali lagi, kita akan hilang lagi, ya. Kita akan hilang, akan kita yang meninggalkan atau kita ditinggalkan, ya. Perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Maka sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan, datang tanpa membawa apa-apa, hidup dengan segala rasa, lalu pergi meninggalkan semuanya. Jadi itulah perjalanan hidup manusia. Lalu kita bahas, aku dilahirkan untuk siapa? Kalau secara konsep dalam Al-Quran, Allah sudah jelas-jelas menerangkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya sehakikatnya adalah aku dilahirkan itu untuk ya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengadakan, maka Allah yang memerintahkan, maka kita adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ya dalam kehidupan manusia yang diberikan hawa nafsu, diberikan rasa cinta, nanti akan berbeda, ya, akan berbeda. Akan berbeda. Aku diciptakan, dilahirkan untuk siapa? Bukan untuk orang tua kita, bukan untuk istri kita atau suami kita, bukan untuk orang yang kita cintai, bukan. Tetapi jawabannya adalah aku dilahirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suami atau istri adalah amanah Allah. Pekerjaan adalah amanah Allah. Jabatan adalah amanah Allah. Ya. Anak adalah amanah Allah. Semuanya yang kita miliki itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang diberikan hati, ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, ya, segumpal daging, yaitu hati. Dan hati itu banyak rasanya, ya. Kita diberi rasa bisa mencintai, dan cinta itu indah. Allah sendiri berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dalam surat Ar-Rum itu jelaskan bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai tanda-tanda kekhususannya untuk apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian itu adalah mawaddah, saling cinta, dan rahmah, saling sayang, kasih sayang. Cinta, ya, jangan sebagai alasan untuk berbuat kejahatan.
Maka jangan salahkan orang yang jatuh cinta, karena cinta bukan dosa. Ya. Cinta itu naluri, ya, dan tumbuh berkembang ketika ada ta'aruf itu. Ya. Jadi ta'aruf itu fungsinya untuk menumbuhkan rasa cinta antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita mau mencintai, bagaimana kita mau menyayangi sementara kita tidak kenal. Ada yang cinta-cintaan tidak kenal? Ya, tidak ada. Pasti kenalan dulu, baru timbul rasa cinta. Cinta datang dari mata, lalu turun ke hati. Ini sudah disampaikan berulang-ulang bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu bertemu dengan Ibu Hawa, mata ketemu mata, lalu timbul rasa, turun ke hati, timbul rasa cinta. Ya karena apa? Karena ta'aruf itu perkenalan, perjumpaan. Ya. Ada orang yang ketika jatuh cinta, semangat hidupnya meningkat. Tapi ada juga orang yang ketika cintanya gagal, semangat hidupnya ikut runtuh. Ada yang berkata, kalau kalau tidak ada, saya tidak bisa hidup. Nah ini nih. Sungguh karena dia, aku di depan Anda, memberanikan diri, bernyanyi dan menari. Nah, jadi cinta itu bisa menimbulkan keberanian, bisa menimbulkan rasa percaya diri. Ya, semangat hidupnya meningkat. Karena ingin dilihat oleh orang yang dicintainya, maka dia berani tampil ke depan. Ya, itulah positifnya cinta. Positifnya cinta itu adalah membuat orang menjadi semangat untuk hidup. Ya, kita cinta istri, cinta anak. Ya, seorang suami cinta terhadap istrinya, seorang suami cinta ayah, seorang ayah cinta terhadap anak-anaknya, maka rasa capek, ya, rasa lelah itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rasa cintanya kepada istrinya, pada anak-anaknya, kepada keluarganya. Semangat hidupnya akan bangkit ketika membayangkan kalau anak dan istrinya itu tidak bahagia. Jadi seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, atau seorang ibu yang bekerja itu pontang-panting untuk apa? Untuk membahagiakan orang yang kita cintai, yaitu istri dan anak-anak. Ya. Jadi itulah positifnya cinta dapat membangkitkan, ya, semangat hidup. Nah, tetapi sebaliknya, ketika ada seseorang yang gagal bercinta, jangan sampai putus asa. Putus cinta jangan putus asa. Kehilangan manusia jangan sampai kepada Allah. Patah hati boleh, patah iman jangan. Nah ini, ya. Ini untuk prajurit-prajurit ini, ya, yang tidur-tidur dalam ini, yang masih bujangan-bujangan, yang sekarang mungkin masanya masa puber, ya, umur 20 sampai 30 itu kan masa-masa mencari jati diri dan mencari pasangan. Umur 20 sampai 30 itu. Ya. Masa-masa yang indah untuk mencari pasangan hidup, untuk bercinta-cintaan. Tetapi ketika cintanya gagal, ya, putus harapan, ya, yang dicintainya mengkhianatinya, maka jangan sampai putus asa. Ya. Jangan sampai putus asa. Apalagi kita sebagai seorang prajurit, ya. Ingat, hidup seorang prajurit itu adalah untuk bangsa dan negara. Selebihnya buat keluarga. Kita sudah dikontrak oleh negara bahwa kita ditempatkan di mana saja. Ya. Tapi kalau boleh, yang penting masih kelihatan Monas. Pengennya sih, ya, dalam kontrak itu saya siap ditempatkan di mana saja.
asalkan masih kelihatan Monas. Ya, itu. Jadi jiwa seorang prajurit itu sudah digadaikan kepada negara. Ya. Bahkan istri yang pertama itu bukan istrinya yang sekarang. Istri yang pertama bagi seorang prajurit adalah senjata. Senjata itu adalah istri yang pertama bagi seorang prajurit. Nah, maka ketika adik-adik tidur dalam yang masih bujangan, ya boleh silakan bermain cinta, tapi jangan sampai cinta itu dinodai. Cinta itu suci dan mulia, jangan dinodai. Ya. Nah, seandainya putus di tengah jalan, maka jangan sampai patah hati atau putus asa. Jangankan sumasukan, nyawa pun jadi melayang. Masya Allah, ya. Ada kasus-kasus ya di TV-TV, di sinetron-sinetron, bahkan dalam kenyataan juga ada seseorang mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, dan apa sebabnya? Hanya karena putus cinta. Masya Allah. Kayaknya dalam hati itu ketika putus cinta itu ya istilahnya kayak kehilangan itu loh. Ya. Kayak lagu India itu kan, dilirik iyak ya. Begitu cintanya bertepuk sebelah tangan, langsung merasa sedih. Yang akhirnya tinggalkan. Tetapi ingat, ya, kehilangan manusia silakan saja, tapi jangan sampai kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kehilangan caranya gimana? Caranya kita dalam mencintai seseorang itu jangan sepenuh hati, jangan 100%. Ya. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi diaplikasikan ke dalam cinta kita kepada makhluknya. Jadi sebenarnya ketika kita mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita itu sebenarnya turunan daripada kita mencintai Allah. Ya. Ketika kita mencintai makhluknya, maka kita juga otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mendurhakai makhluknya, istri kita, anak-anak kita, maka kita juga ibarat sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kita kepada Allah bisa diterjemahkan dengan cinta kepada makhluknya, yaitu istri kita, saudara kita, anak-anak kita. Ya. Tetapi ingat, jangan sampai terlalu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah ditinggalkan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, biar jangan sampai sakit hati. Jamaah kajian online di mana saja yang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Rasulullah SAW juga pernah merasakan rasa sedih ketika beliau kehilangan anaknya tercinta, yakni Ibrahim. Ya. Di Rasulullah itu banyak anak putranya, cuma yang hidup hanya satu, yaitu Siti Fatimah. Ya. Siti Fatimah. Ketika Ibrahim itu meninggal dunia, Rasulullah nangis. Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu. Sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih. Jadi Rasulullah ketika ditinggal oleh Ibrahim, anaknya yang masih 9 tahun, beliau meneteskan air mata dan hatinya bersedih. Cukup sampai di situ. Jangan diteruskan berlebihan. Ya. Nangis-nangislah, sedih-sedihlah, tetapi jangan sampai kebablasan.
menangis boleh, ya, kecewa boleh, tetapi ada satu batas yang tidak boleh dilewati, jangan sampai putus asa. Kenapa Rasulullah SAW itu menangis karena kehilangan anaknya Ibrahim? Karena apa? Karena memang anak laki-laki itu anak yang diharapkan meneruskan, ya, perjuangannya. Diharapkan, apalagi zaman jahiliyah dulu kan, ketika anak perempuan lahir lalu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Begitu ketika lahir anak laki-laki, wah, menjadi kebanggaan. Ya. Sehingga al-abtar, ya, ketika Rasulullah SAW itu ditinggalkan oleh Ibrahim, anak laki-lakinya, maka orang-orang Quraisy menyebutnya al-abtar, yaitu orang yang terputus. Ternyata, ya, ternyata bahwa Allah mempunyai kehendak lain. Kalau saja Ibrahim itu hidup, maka Nabi Muhammad SAW tidak dikatakan sebagai khatamin nabiyin, khatamin rasul, tidak dikatakan sebagai para penutup para nabi-nabi dan para rasul. Seandainya Ibrahim itu hidup. Kenapa? Karena kerasulannya, kenabiannya akan dilanjutkan oleh anaknya yang laki-laki. Karena selama ini tidak ada nabi perempuan atau rasul perempuan, tidak ada. Rasul itu semuanya laki-laki. Ya, tidak ada rasul perempuan, tidak ada. Nabi tidak ada yang perempuan. Jadi kalau di zaman sekarang ngaku nabi, perempuan ngaku nabi, nah itu bukan nabi itu. Ya, namanya dajjal itu, ya. Tidak ada. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjuluki khatamin nabiyyin. Ya. Wa asyhadu an wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, la nabiyya ba'da. Tidak ada setelah Rasul itu nabi. Kenapa? Karena sudah diputus keturunannya dari anak laki-lakinya. Makanya Rasulullah sangat bersedih sekali. Itu Rasul. Nah, kita sebagai umatnya juga wajar. Ketika kehilangan itu ada rasa sedih, rasa kecewa, ya, rasa nyesel gitu. Tetapi ingat, jangan putus asa. Maka kita tidak boleh, istilahnya tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah tidak pernah berjanji kita tidak akan mengalami kesedihan. Tapi Allah berpesan dengan tegas, jangan berputus asa dari rahmatnya. Ketika dia pergi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, tetapi Allah tidak akan pergi. Ini bagian yang penting bagi orang-orang yang sedang putus cinta. Ya. Jangan sampai hanya karena putus cinta lalu mengakhiri hidup dengan tidak wajar. Ya, dengan tidak wajar. Kita masih ada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pengemis cinta. Ya. Putus cinta itu soal biasa, ya. Putus cinta itu soal biasa, ya. Tapi putus asa jangan, ya. Karena apa? Karena Allah masih mencintai kita. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, katakan, kalau umatmu bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya, kata Allah, aku ini dekat. Nah, itu kuncinya, bahwa bolehlah kita kehilangan manusia, bolehlah kita kehilangan barang, bolehlah kita kehilangan jabatan, tetapi Allah tidak akan hilang. Ya, karena apa? Karena Allah selalu dekat dengan hamba-Nya. Jamaah,
sholat jamaah, kajian online MKI di Masjid Berada, ya Allah Subhanahu wa taala, sering kita berkata dia jodohku. Padahal sebelum akad dia bukan milik kita. Bahkan setelah akad pun pasangan kita itu tetap bukan milik mutlak milik kita. Jadi dia jodohku. Ya, ini yang masih bujang nih. Dia jodohku. Padahal sebelum akad nikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia itu di dalam perut ibunya itu selama 4 bulan, itu nanti akan ditiupkan wa maru bi arba'i kalimat bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Sesungguhnya janin yang ada dalam kandungan ibunya ketika telah melewati umur 4 bulan, ya, makanya sebenarnya doa itu, ya, doa itu dilaksanakan pada 4 bulan dalam kandungan. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah sudah meniupkan ruh. Jadi 4 bulan itu janin yang ada di dalam perut ibunya itu sudah hidup, ya, sudah ada ruhnya. Maka tidak boleh menggugurkan kandungan, apalagi di usia 4 bulan. Karena apa? Karena ruhnya sudah ditiupkan, ya, lalu menulis rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Jadi soal rezeki, jodoh dan meninggal atau celaka dan bahagia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini juga tidak hanya pasrah, ya, tidak pasrah, tetapi harus diusahakan ikhtiar, ya, harus ikhtiar, harus dicari. Loh, perempuan itu kan hanya mengharap tetesan embun saja katanya. Itu tidak begitu. Nanti kalau perempuan hanya mengharapkan tetes embun saja, nanti sampai jadi perawan tua dong. Ya, harus usaha, tetap, ya, harus usaha. Ya. Jadi jodoh, pati, rezeki itu sudah ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Jodoh itu rezeki, ya. Secara makna pasangan merupakan salah satu bentuk nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai ungkapan itu dipahami sebagai jaminan bahwa seseorang pasti mendapatkan pasangan tertentu hanya karena dia menginginkannya. Artinya apa? Harus, ya, harus melalui ikhtiar. Jadi tepatnya jodoh adalah bagian dari ketetapan Allah yang kita hadapi melalui ikhtiar, doa, pilihan, dan tawakal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pingin, ini kan berlaku untuk kita sebagai orang tua yang sudah punya anak gadis, punya anak remaja, ya, mengarahkan anak-anak kita. Bagi yang belum punya pasangan, ya harus mencari, ya, dengan cara ikhtiar, lalu berdoa, memilih. Makanya ada namanya, nanti dijelaskan, ada namanya istikharah, ya. Jadi ketika kita bimbang memilih, ya, antara Ani dengan Rika, Ani cinta yang pertama, Rika berhati mulia, cintanya aku dambakan. Jadi antara Rika dengan Ani nanti ada namanya sholat istikharah. Ya, pasti ada pilihan. Ya, pasti ada pilihan. Nah, makanya nanti istilah-istilah itu, istikharah itu biasanya sering dilakukan ketika, ya Allah, seandainya dia itu jodohku, maka tampakkanlah dalam mimpiku. Nah, seperti itu. Ya. Nanti Allah tampakkan tuh ketika kita sholat istikharah. Oh, wajah ini. Ternyata
Yang ditampakkan itu bukan orang yang kita cintai, orang yang kita pilih. Wah, ya, gimana ini? Ya, itulah ya, itulah ketentuan Allah. Ya. Ketika kita sholat istikharah, lalu ternyata yang ditampakkan dalam mimpi kita itu bukan orang yang kita pilih. Ya. Aslinya bukan menjadi target kita, bukan yang nomor satu, tetapi yang nomor dua yang ditampakkan oleh Allah. Maka kita harus menerimanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa boleh jadi ya kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi artinya seperti itu. Ketika kita sholat istikharah, lalu yang muncul pilihan kedua, maka jangan sampai kita menyesal. Jangan. Ya. Kenapa kata Allah? Boleh jadi orang yang kita tidak pilih itu adalah sesuatu yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ya, orang yang kita cintai, orang kita suka itu ya, itu tidak baik bagimu. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau sudah sholat istikharah, itulah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah ya jodohku. Siapa ini orangnya? Ternyata yang muncul bukan orang yang kita suka, ya. Berarti itu sudah ketentuan Allah, ya. Nanti juga insya Allah Allah akan memberikan jalan, ya, seperti itu. Yang kayak tadi, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Seperti itu. Kita hanya melihat hari ini, ya. Allah mengetahui hari esok. Kita hanya melihat perasaan. Allah mengetahui akibatnya. Jadi gitu prinsipnya. Kita hanya melihat hari ini. Tetapi Allah melihat mengetahui hari esok. Bahwa kalau nanti dia nikah dengan ini, ya, cocok dengan ini menurut saya, tetapi kata Allah ini akan berdampak buruk. Misalnya ceweknya material lah dan sebagainya, ya. Nah, tetapi Allah melihat hari esok bahwa kalau menikah dengan ini pasti anak ini akan begini, ya. Kita hanya melihat perasaan, perasaan, rasa cinta, tetapi Allah akan mengetahui akibatnya, ya. Itulah ya yang namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat untuk memilih di antara dua pilihan. Apakah kita tetap mencintai dia dan menikahinya atau tidak, atau ada dua orang yang kita pilih, mana yang cocok, ya, seperti itu. Berikutnya, bahwa cintailah tapi jangan sampai sepenuh hati melupakan Allah, ya. Jangan sampai cintamu terhadap anak-anakmu, terhadap keluargamu, terhadap istri-istrimu, lalu engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang kita cintai, barang yang kita cintai, jabatan yang kita cintai, harta yang kita cintai, suatu saat kita yang meninggalkannya atau kita yang ditinggalkan. Cuma dua pilihannya, ya. Kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Itu pilihannya. Tetapi Allah selamanya
tidak akan meninggalkan kita. Sehingga cintanya kita kepada makhluk itu hanya sebatas, ya, sewajarnya saja. Karena kalau ketika dia kehilangan orang yang kita cintai, maka kita tetap masih punya Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita, bahwasanya memang hidup kita itu diawali dengan rasa cinta, lalu timbul dalam problematika cinta itu ada duka, ada kecewa, ya. Lalu kita sadar bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita tegar di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, ya. Jadi memang cinta akan datang, lalu ada proses duka dan kecewa, tetapi kita juga masih tetap punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya proses seperti itu, kita akan tetap tegar, akan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini walaupun banyak ujian dan cobaan yang menimpa pada diri kita. Ya, ingat, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, agar tidak terjadi sesuatu, maka kami minta tolong, ya. Minta tolong bahwa bagi mungkin pada kesempatan malam ini, ya, kita menemukan saudara-saudara kita, anak kita, teman kita, atau siapapun yang sedang patah hati dan menunjukkan tanda-tanda keputusasaan, jangan ditertawakan. Kadang-kala kita kan kalau menemukan orang seperti itu kan kita diketawain, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita kita ajak, jangan sampai ada kata-kata yang meremehkan atau mengatakan, "Wah, kamu lebay. Baru putus cinta aja sudah begini." Jangan seperti itu, ya. Mari kita temani, jadilah pendengar yang baik, ya. Lalu carikanlah solusinya, ya. Ajak dengan pelan-pelan. Biasanya kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang mengakhiri hidup karena menghadapi problematika kehidupan yang sangat rumit, yang sangat sulit, yang sangat buntu, itu biasanya dipendam sendiri sehingga dia mengakhiri hidupnya, ya, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Maka dari itu kalau kita melihat teman kita, saudara kita, anak-anak kita yang sedang dirundung duka, sudah agak miring-miring dikit, kita dekati, kita tanya, ada apa? Coba ceritakan kepada saya. Barangkali ada solusi yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi itulah cara mencegah terhadap seorang yang sedang mengalami patah hati. Dan kita tegaskan bahwa dengan demikian kita akan menyelamatkan seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi itulah, ya, dengan mengaji, dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini, berarti kita mempunyai solusi. Nah, ketika kita menghadapi diri kita sendiri, maupun ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang patah hati, kita ajak ngobrol, kita berikan solusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang tetap tegar, tetap semangat di dalam menempuh kehidupan ini walaupun banyak ujian dan cobaan. Dan prinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putus cinta jangan putus asa. Kehilangan manusia jangan sampai kehilangan Allah. Patah hati boleh, tetapi patah iman jangan. Patah hati boleh, tetapi jangan sampai patah iman sehingga kita mengambil hal-hal yang negatif dan yang akan merugikan diri sendiri. Demikian Ustaz Khalis, terima kasih atas nyimaknya kan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira Ustaz Jayadi yang tadi alhamdulillah sudah mengokohkan kita, menguatkan kita, ya, untuk selalu berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala
dalam urusan perjodohan maupun eh, pasangan kita, karena ini bagian yang memang lanjutan apa yang sudah kita bahas di pekan lalu ya tentang ta'aruf. Dan ketika kita mengenal calon pasangan kita, tentu mungkin kalau sini sudah banyak juga yang sudah berkeluarga, tentu ini juga jadi bekal ilmu untuk mungkin keturunan kita, anak kita atau saudara kita, karena tentu misi yang paling penting yang harus kita miliki ketika kita membangun sebuah rumah tangga atau keluarga tentu adalah niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkeluarga adalah salah satu ibadah terpanjang ya, Ustaz ya. Karena sampai Betul. akhir hayat kita harus ketika memilihkan gitu ya untuk menikah, tentu harus diawali dimotivasi dengan ibadah, yang akan memperkuat perjalanan rumah tangga yang mungkin di perjalanan ada banyak juga badai atau hambatan-hambatan, kendala-kendala. Tapi dengan karunia Allah, niat karena Allah, maka sungguh Allah akan menguatkan kita semua. Masih ada waktu barangkali ya, mungkin 5 menit saja sampai sebelum jam 9. Ini sekarang sudah jam 8.55, masih ada sekitar 5 atau 10 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman hikmah yang dialami oleh jamaah gitu ya dalam tema tentang untuk siapa aku dilahirkan gitu ya. Karena memang jodoh sudah ditentukan oleh Allah, tapi bagaimana kita mensikapi tentang jodoh terbaik ini, tentu harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang ingin sharing atau bertanya, yang sudah menikah maupun yang masih belum kita sedang mencari pasangan, tentu ini tema yang menarik ya Ustaz ya, karena panduan kita untuk memiliki pasangan terbaik ini adalah tentu kalau tadi disarankan untuk istikharah, maka memang ini adalah salah satu ibadah yang terbaik, yaitu dengan cara kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Betul. petunjuk istikharah ini kalau dalam pandangan agama kita, Ustaz, apakah jodoh itu akan ditunjukkan secara langsung dalam bentuk yang mungkin real, atau mungkin ada cara Allah memberi hidayah kepada kita itu dalam memilih pasangan itu seperti apa, Ustaz? Kalau secara itu bahwa ketika kita sholat istikharah itu ada yang nampak ditampakkan ke dalam mimpi kita, ya. Contohnya kan sebenarnya Siti Fatimah dengan sahabat Ali itu kan dijodohkan oleh Rasulullah, ya. Tetapi Siti Fatimah tidak mau itu sebenarnya. Tidak bukan tidak mau ya, artinya kayak inilah sama sahabat Ali itu Siti Fatimah itu. Lalu kata Rasulullah, ya salat istikharah lah katanya gitu loh. Ketika salat istikharah 3 malam berturut-turut jauh-jauh muncul ya wajahnya Ali itu, ya wajahnya sahabat Ali gitu loh. Siti Fatimah seperti itu. Jadi ketika ini lagi muncul lagi wajahnya sahabat Ali gitu loh. Sahabat Ali 3 kali. Nah, berarti itu memang jodoh. Ya. Ada yang seperti itu. Ada juga cara yang lain ya. Ya, ya Allah gimana caranya ya. Tapi yang sering itu yang sering disampaikan itu adalah dihadirkan lewat mimpi gitu loh. Ya, Iya. dihadirkan dalam mimpi. Ya. Tapi Dan masih ada bukannya cara lain seperti itu. iya. Jadi ada yang langsung ditunjukkan dalam mimpi secara jelas, ada juga yang mungkin dalam bentuk lain saja. Ya, betul. Nah, ya itu Siti Fatimah itu kan sahabat Ali lagi, sahabat Ali lagi. Padahal kan Siti Fatimah kan sama sahabat Ali kan kurang begitu suka lah artinya. Ya, tapi karena ayahnya yang meminta kan, ya mau tidak mau kan ayah yang minta Rasul. Nah, lalu ya istikharah muncullah wajah sahabat Ali gitu. Terus 3 kali itu. Seperti itu. So, dan kalau hubungan memang dengan Ali itu adalah paman sebenarnya ya, Ustaz ya. Iya. Hmm. Jadi ini yang masih bujangan kalau mencintai seseorang itu ya mohon kepada Allah, salat istikharah ya Allah. Kalau memang betul jodohku ini tunjukkanlah ya hal-hal yang baiknya gitu loh. Kalau tidak baik pasti akan Allah tunjukkan ya. Tahu-tahu kan ada kan
ketika dia mau menikah, semua orang pun tahu dia itu milikku. Tapi di pelaminan dengan orang lain kan seperti itu. Ya. Jadi semua orang tahu bahwa dia milikku, pacarku. Tetapi ketika di pelaminan, loh, oh bukan sama saya katanya. Lalu Allah tunjukkan bahwa wanita itu bukan orang baik buat untuk diri kita. Ada juga seperti itu. Ya, Iya. dalam kehidupan itu seperti itu. Kalau dalam hadis tadi disebutkan bahwa menikah itu sebagian dari agama, misalnya disebut din ya. Iya. Eh, Kalau ada orang yang memilih untuk tidak menikah atau mungkin sudah pernah menikah tapi kemudian bercerai karena mungkin atau ditinggal oleh suaminya meninggal, pilihannya untuk menikah lagi atau memang sendiri itu gimana? Secara di antara pilihan terbaik itu. Nah, kan Allah dalam surat Ar-Rum itu kan 21 jelaskan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk jadikan rasa cinta dan kasih sayang. Hmm. Artinya menikah gitu loh. Ya. Nabi juga menjelaskan bahwa kita itu wahai para bujangan, para gadis, itu imannya baru separuh. Ya. Baru separuh imannya. Maka sempurnakanlah imanmu dengan cara menikah. Jadi orang menikah itu adalah separuh menyempurnakan iman kita. Yang kedua, yang ketiga adalah sungguh sangat rugi. Ya, artinya kata Rasulullah tidak baiklah seseorang yang sudah waktunya menikah tetapi meninggal belum menikah. Jadi memang menikah itu istilahnya apa ya? Sungguh apa rugi atau celaka ya? Ya. Bagi seseorang yang sudah waktunya menikah tetapi dia meninggal belum menikah. Ya. Makanya kalau sudah waktunya menikah, ya segera menikah. Ya. Mumpung masih ada umur. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah? Tapi saya tidak mengkritisi ini loh, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan sampai akhirnya kan belum menikah. Ya, saya tidak mengkritisi itu. Nanti ada yang nanya lagi. Loh bagaimana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan sampai akhir hayatnya umurnya kan cuma 46 tahun ya. Ya nggak sampai 50 umurnya kan dan beliau belum menikah. Jangan kita mengkritisi beliau, nggak usah. Ya. Itu mungkin beliau punya punya sendiri istikharah sendiri. Nah, bagaimana seseorang yang sudah menikah lalu lalu karena gagal berumah tangga bisa cerai atau bisa menikah karena meninggal. Ya. Kalau memang kita masih mempunyai rasa cinta, rasa kasih sayang, maka menikahlah. Jangan sampai tidak menikah. Karena apa? Karena kita juga kan menafkahi istri, menafkahi anak itu kan sebagai bentuk sedekah, ya. Sebagai bentuk sedekah kepada anak dan istri. Maka dari itu, ya, ketika kita sendirian lagi bekerja ke sana kemari, uangnya banyak, kemana menyulurkan rezeki kita? Buat apa harta kita gitu loh? Kalau nggak disalurkan, maka alangkah baiknya ya, kalau sudah ketemu jodohnya lagi, menikahlah. Bagi para duda atau para janda, ya. Tetapi Ustadz, janda kan susah Ustadz katanya. Janda kan jadi omongan gitu. Ya ada juga yang seperti ada juga gini. Setiap orang yang berumah tangga itu pinginnya kemarin sudah itu. Ya. Kita berkumpul bersama-sama di surga, suami, istri, anak-anak. Jadi kebahagiaan seorang istri ketika di akhirat adalah menemukan suaminya di surga. Ya, menemukan. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, suami yang pertama atau suami yang terakhir katanya. Ya. Makanya ketika ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kadang-kala sampai tua tidak mau menikah. Karena apa? Karena dia berharap ketika di surga akan bertemu dengan suaminya. Ya, akan bertemu dengan suaminya. Ya. Intinya mau suami yang pertama
maupun suami yang terakhir kalinya, ya yang penting kita sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan rewel lah. Kalau sudah masuk surga itu jangan rewel, gak usah. Udah masuk surga sudah beruntung sama sekali ya, beruntung sekali. Demikian Ustaz. Oke, Bismillah, jazakallah khairan. Ustaz Jayadi, insya Allah. Mudah-mudahan kajian di malam hari ini memberikan kemanfaatan, inspirasi, dan juga kebaikan untuk kita semua. Dan bagi keluarga yang tentu yang sudah beli pasangan itu juga jadi penguat ya untuk terus menanamkan cinta kasih ya di antara pasangannya, dan kemudian untuk yang belum menikah tentu Allah mudahkan eh, mendapatkan jodoh terbaiknya kan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk terus berkeluarga ya, dan tentu keluarga itu adalah menjadi ibadah terpanjang hingga akhir hayat kita. Dan tentu bukan berarti semuanya indah dalam keluarga itu, karena ada banyak tantangan, rintangan, banyak konflik juga yang sering kali muncul. Tapi ibadah terpanjang itulah yang sungguhnya kita, jika kita lalui dengan penuh dengan lillahi ta'ala, maka mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala dari ibadah terpanjang ini. Dan Alhamdulillah, wa syukurillah, tentu ini pertemuan yang insya Allah akan kita lanjutkan tema-tema tentang keluarga bersama Ustaz Jayadi di pekan depan. Eh, karena ini tema lanjutan yang insya Allah akan dilanjutkan pendalaman di episode selanjutnya insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima Amin ya kasih Ustaz. Jazakallah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.